Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hebat berguna. Bertemu lagi dengan saya Afin Masyuri di dalam channel kebanggaan kita bersama, yaitu Hebat Berguna. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tips bagaimana sukses memberikan renungan, ya. Jadi untuk kita yang memiliki kepentingan memberikan renungan agar supaya menyentuh ke dalam kalbu seseorang, dan akhirnya dampaknya yang semula seseorang itu nakal bisa berubah menjadi orang baik, orangnya malas belajar bisa berubah menjadi rajin belajar, orangnya ini pokoknya dimulai dari sesuatu yang negatif kita rubah menjadi hal yang positif dengan perantara renungan ini. Nah, pastinya tidak semua orang bisa melakukan ini dikarenakan itu semua membutuhkan kemampuan mental serta public speaking yang memadai. Nah, untuk kita yang posisinya sebagai trainer ISQ, sebagai guru atau siapapun yang memiliki kepentingan untuk menyadarkan orang lain melalui renungan, baik itu objeknya adalah anak kecil, siswa, bisa jadi mahasiswa, orang dewasa, bahkan orang tua. Nah, berikut saya akan berbagi tentang tips bagaimana sukses memberikan renungan, dan insya Allah peserta langsung terenyuh, menangis, tersadarkan diri sampai mereka kembali kepada zero mind ataupun kembali sebagai fitrah seorang atau seorang manusia yang mengakui segala dosa-dosa dan mulai melangkah kepada jalan yang positif. Gak usah lama-lama, langsung kita lihat bersama-sama. Nah, sahabat hebat berguna, pertama kali yang harus Anda perhatikan sebelum memberikan renungan kepada audiens adalah perhatikan persiapan diri Anda. Nah, persiapan diri ini meliputi yang pertama adalah tentang kesehatan badan. Badan Anda fit atau tidak itu sangat mempengaruhi performa kalian ketika berada di tengah-tengah audiens. Nah, kalau misalkan badan kurang terlalu fit, jangan memaksakan diri. Pastikan badan sudah dalam keadaan fit, ya, minum vitamin dan lain sebagainya, performa tubuh sudah baik, baru kita akan memberikan renungan. Kemudian yang kedua tentang persiapan diri adalah tentang mood kalian. Nah, apakah posisi mood kalian itu bad mood ataupun good mood? Seberapapun hebat persiapan yang sudah kita siapkan, walaupun itu sudah matang, semalam sudah kita persiapkan, namun ketika di hari H posisi kita dalam keadaan bad mood, percayalah itu akan sangat memberikan dampak yang kurang bagus untuk performa kalian dalam memberikan renungan kepada audiens. Sehingga agar supaya hasilnya maksimal adalah sebelum tampil ke depan, pastikan persiapannya adalah dengan good mood. Kemudian yang ketiga tentang persiapan diri itu adalah mental. Seberapa hebat persiapannya, namun kalau tidak ada yang namanya confidence, ya, kepercayaan diri, nah intinya kalau misalkan tidak percaya diri, performa Anda sangat kurang maksimal dan dampaknya adalah audiens kurang begitu bisa meresapi renungan yang akan Anda berikan kepada mereka. Jadi tentang persiapan diri ini adalah hal yang harus kita persiapkan memang pertama kali. Nah, sahabat hebat berguna, yang kedua mengenai persiapan yang harus kita lakukan itu adalah tentang sound system. Bagaimanakah sound systemnya? Apakah sound system yang sangat amburadul, sound systemnya kurang bagus, atau sound systemnya rawan mati di tengah-tengah jalan? Ini very annoying atau sangat mengganggu. Jangan sampai di tengah-tengah memberi renungan anak sedang meresapi, tahu-tahu sound systemnya padam, mic kita gak ada suaranya, gagal total. Jadi prinsip daripada renungan itu adalah sekali berangkat langsung cus sampai kepada finish. Nggak boleh di tengah-tengah jalan kita berhenti istirahat, nggak bisa. Karena keadaan peserta waktu itu sedang benar-benar meresapi dalam keadaan zero mind, meresapi apa yang kalian sampaikan kepada mereka. Pastikan sound systemnya dalam keadaan prima. Oke? Sound system selalu dicek. Cek sound sebelum kalian melakukan performa. Apakah suaranya itu bisa
merata menyeluruh untuk audiens baik yang ada di sebelah kiri, kanan, tengah, belakang dan lain sebagainya. Pastikan sound dalam keadaan prima. Nah, ini juga termasuk tentang equalizer, bagaimana pengaturannya, echonya, bassnya dan lain sebagainya. Pastikan sudah dalam keadaan bagus. Ini adalah tentang sound system, sahabat hebat berguna. Nah, ketika dalam proses pemberian renungan, pastikan ada operator yang standby di dekat mixer. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya, sehingga ketika kita memberikan renungan kepada audiens, nanti suara kita akan diiringi dengan instrumen yang sangat menyentuh hati. Nah, di sini keberadaan operator juga sangat menjadikan faktor determinan ataupun faktor pendukung suksesnya pemberian renungan. Jadi di saat kita tidak bersuara, operator memiliki tugas untuk membesarkan ataupun turn up ya the volume, meninggikan suara renungannya. Anggap saja saat ini kita tidak bersuara. Kita tidak bersuara, kemudian bagian operator yang sedikit menambahkan volumenya. Jadi suasana hening itu terdengar suara instrumen yang semakin mendayung-dayung membawa diri kita dan diri seluruh audiens bisa meresapi apa yang kita sampaikan. Ya, jadi seperti itu. Sound system dipersiapkan dengan baik. Kalau boleh saya memberikan contoh, ketika seorang trainer itu memberikan renungan, maka suara instrumennya agak dikecilkan sedikit agar supaya tidak sepadan dengan suara kita. Jadi posisinya hanya sebagai musik pengiring. Oke, saya langsung saja memberikan contoh ya. Seberapa lama sepanjang hidupmu engkau berani kepada kedua orang tua? Musiknya lebih rendah. Seberapa lama sepanjang hidupmu engkau menjadikan orang tuamu kecewa dikarenakan tingkah lakumu? Musiknya masih kecil. Kemudian saya masih berbicara, seberapa lama sepanjang hidupmu engkau hanya menjadikan hati mereka tercabik-cabik dikarenakan tingkah lakumu yang selalu mengecewakan mereka? Bayangkan, musiknya masih kecil. Kemudian saya berhenti dan musiknya diangkat lagi. Instrumennya. Ketika saya ngomong, instrumennya dipelankan. Jadi seperti itu strateginya. Nah, sahabat hebat berguna, faktor penting ya yang menunjang kesuksesan kita dalam memberikan renungan ini harus kita perhatikan. Yang ketiga itu adalah pengondisian suasana. Terlebih-lebih yang Anda hadapin itu adalah siswa-siswa baik itu masih SD, SMP, SMA. Sesaat kita masuk ruangan, keadaan nggak karu-karuan, anak berbicara sendiri, kemudian sibuk sendiri, kita harus bisa mengondisikan suasana sampai benar-benar keadaan yang ada di dalam ruangan itu benar-benar sunyi. Dan ini kita harus bisa melakukan. Bisa nggak bisa kita dituntut untuk bisa melakukan. Nah, dalam istilah training ESQ ini adalah zero mind. Kita kembalikan suasananya dalam suasana hening. Kemudian anak yang sudah duduk tersebut kita ajak mengosongkan pikiran mereka agar supaya benar-benar bisa menerima apa yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi anak-anak nggak boleh melamun, anak-anak nggak boleh memikirkan tugas, anak-anak nggak boleh memikirkan bermain game dan lain sebagainya. Yang ada adalah pengondisian suasana, baik itu suasana sekitar ataupun suasana diri audiens ya, ataupun yang dengan disebut istilahnya zero mind. Kita kembalikan kepada fitrah ataupun pikirannya itu kosong. Nah, beberapa contoh kalimat ataupun kata yang sering kita gunakan dalam pemberian ESQ ataupun renungan adalah seperti berikut. Kalian mungkin bisa terinspirasi dari kata-kata kami ya. Sekarang yang ada di sini adalah seorang hina. Sekarang tidak ada seseorang yang berada di sini melainkan seseorang yang bergelimang dosa. Seseorang yang dosanya setinggi gunung, seseorang yang hina, seseorang yang tidak memiliki apa-apa, yang selalu berharap kasih sayang Tuhannya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama
Hempaskan seluruh kesombongan yang selama ini melekat dalam diri kita. Kita hempaskan penyakit angkuh yang selama ini melekat dalam batin kita. Tidak ada yang kuat dalam ruangan ini, tidak ada yang pintar dalam ruangan ini melainkan dengan izin Allah. Kita semuanya adalah makhluk yang hina. Kita tidak memiliki daya dan upaya melainkan illa billah, dengan izin Allah. Renungkan, kita yang ada di sini adalah orang yang sangat lemah. Bayangkan kita di sini dalam keadaan tidak berdaya, Allah secara spontan mengambil nyawa kita. Bayangkan kita di sini tidak bisa apa-apa. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang lain kalian bisa menggunakan. Ini adalah contoh kalimat agar supaya suasana menjadi zero mind, lebih terkondisikan agar anak-anak tidak ramai. Nah, ini faktor yang terpenting. Ketika suasana ramai, seyakin-yakinnya apapun persiapan yang sudah kalian sampaikan, yang sudah kalian persiapkan, tidak akan bisa mengena. Ini adalah kunci agar supaya materi yang akan kalian suntikkan kepada anak-anak benar-benar bisa masuk. Suasana harus benar-benar terkondisikan, baik sekitarnya ataupun pengondisian diri per individu. Tidak ada yang bergurau. Pastikan anak-anak dalam keadaan duduk bersila, kemudian menundukkan kepala. Tidak ada yang mengangkat kepala seperti ini, semuanya sudah tertunduk. Pastikan seluruh pesertanya tertunduk seperti ini. Baik, suasananya yang lebih bagus itu adalah remang-remang. Kalau misalkan Anda menginginkan suasananya terang, tidak masalah, tapi biasanya audiens ataupun peserta renungan itu malu untuk menangis karena suasananya terang. Nah, apabila suasananya remang-remang, mereka lebih bisa menikmati renungannya. Silakan nanti bisa kalian coba ya, bisa Anda explore. Yang penting sekali lagi, yang pertama itu adalah pengondisian suasana. Lebih baiknya itu adalah di tempat yang tertutup, bukan tempat yang terbuka. Kalau terbuka nanti fokus mereka akan terganggu. Di ruang tertutup, cahaya remang-remang, anak-anak secara pribadi sudah terkondisikan dengan kalimat-kalimat yang sudah saya sampaikan tadi. Kalian bisa mengeksplor sendiri. Kalau sudah memastikan semuanya terkondisikan, baru kita mulai memberikan renungan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sahabat-sahabat berguna, tips sukses memberikan renungan yang keempat itu adalah dengan menjembatani setelah pengkondisian, baik itu tempat ataupun pengkondisian peserta sudah sukses. Ya, sekali lagi yang keempat itu adalah memberikan kata pengantar yang dahsyat, yang benar-benar bisa menyentuh dalam lubuk hati anak-anak. Anda bisa mencari, silakan di internet banyak ya kata-kata pengantar yang menyentuh. Bisa jadi kalian ambil dari kalimat-kalimat kata-kata bijak, bisa kalian ambil dari hadis dan lain sebagainya. Yang penting ini adalah penjembatani ya. Yang dari pengkondisian suasana sudah selesai, sebelum memberikan intinya dijembatani dengan kata pengantar yang menyentuh. Di sini saya bisa memberikan contoh. Saya ambil dari satu hadis ya. Anak-anakku, suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama sahabat. Kemudian beliau bersabda, "Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar?" Kami para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasul." Kemudian Rasulullah SAW pun melanjutkan, yaitu mempersekutukan Allah dan berani kepada kedua orang tua. Mau tahukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Yaitu mempersekutukan Allah dan berani kepada kedua orang tua. Kalian bisa mengulang-ulang. Mau tahukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Yaitu mempersekutukan Allah dan berani kepada kedua orang tua. Nah, ini adalah
salah satu kata pengantar. Nanti kalian bisa memolesnya lagi, tidak harus seperti saya, banyak kok ya. Yang penting ini adalah bisa menjadi penjembatan agar suasana itu lebih terbawa, anak-anak itu benar-benar bisa menghayati siapa sih diriku sebenarnya, seseorang yang penuh dosa. Jadi inti daripada renungan itu kan kita mengembalikan anak pada fitrah semula, anak yang taat, anak yang patuh, anak yang sebelumnya malas menjadi rajin. Jadi seperti itu sahabat hebat berguna ya. Nah sahabat hebat berguna, faktor penunjang kelima yang paling penting juga untuk menyukseskan renungan kita kepada audiens adalah bagaimana kita memilih tema yang bagus. Nah biasanya kalau peserta ataupun objeknya itu adalah anak-anak, maka tema yang paling hangat, yang paling pas untuk diusung adalah tentang orang tua. Ingatkan mereka tentang beratnya perjuangan orang tua, mulai dari ibu melahirkan, proses melahirkan, kemudian setelah bayi dikeluarkan, ibu dalam keadaan lemas, ibu dalam keadaan sakit, namun ibu mengabaikan sakitnya dikarenakan bahagianya dengan kedatangan bayi baru. Kemudian setelah itu ceritakan kepada seluruh audiens ya tentang perjuangan orang tua. Ingatkan mereka tentang perjuangan orang tua mereka sampai mereka besar seperti ini. Ingatkan, sentuh hati mereka dengan itu ya. Kemudian si anak itu mulai nggak bisa berbicara, diajari kata per kata, diajari langkah demi langkah. Kemudian dalam keadaan tertidur lelap ibunya, si kecil harus terbangun, ngompol ibu dengan susah payah, capek, harus nyebokin anak-anaknya, dan dalam keadaan sakit pun ibu mengabaikan sakitnya sampai anak itu beranjak sekolah, mulai dari TK, SD, pembiayaan, ibu tidak punya uang tapi dibela-bela, utang sana utang sini hanya untuk ingin sekali lagi memiliki anak yang soleh, yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Bayangkan wajah ibumu sesaat kalian berangkat ke sekolah, bisa salaman dengan ibumu, engkau bisa mencium tangannya. Bayangkan lembutnya tangan ibumu, itu kalian bisa menyampaikan. Kemudian setelah ibu selesai pun juga dengan ayah, beban tanggung jawab yang besar yang dipikul oleh ayah. Pokoknya kalian bisa menyampaikan itu ya. Ayah berangkat pagi, pulang petang, itu semua untuk menafkahi keluarga, untuk membesarkan dirimu. Ayah pun juga memiliki peranan yang sangat penting ya. Singgung itu semuanya, singgung, dan di penghujung daripada renungan itu adalah ceritakan bagaimana kalau dalam keadaan seperti ini Allah berkehendak lain, Allah mengambil dari salah satu orang tuamu. Bagaimana kalau ibumu yang selama ini mencintaimu diambil oleh Allah. Pelukan yang sangat manis, senyuman yang sangat ikhlas, tatapan mata yang penuh dengan keikhlasan, kemudian doa yang penuh dengan permohonan yang sangat dari ibumu. Dan sekarang engkau tidak bisa berjumpa lagi dengan mereka, engkau hanya bisa melihat ibumu tergeletak dalam ruangan tamu, dan engkau sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Sampai kapan engkau bersadar? Pokoknya dibahas itu semuanya ya, dibahas. Dan anak-anak kalau alur mulai dari persiapan diri, persiapan suasana tempat, siswa, kemudian kata penghantar yang bagus, kemudian kalau ini kalian sudah sukses melewati ini ditambah dengan renungan yang dahsyat ini, anak-anak akan tersentuh semuanya. Anak-anak pasti akan benar-benar sadar ya, apabila ini objeknya adalah anak-anak. Nah, bagaimana kalau objeknya orang tua? Nah, biasanya kalau objeknya orang tua, tema yang diangkat bukan tentang orang tua juga, namun tentang anak-anak. Ingatkan mereka pada anak-anak ya, seperti ingat umur Anda sekarang berapa, bagaimanakah jika Allah mengambil Anda sementara keadaan anak-anak masih kecil, bagaimanakah Allah ketika mengambil Anda sekarang sementara anak-anak masih membutuhkan uluran tangan Anda. Bayangkan, yang diangkat itu adalah anak. Dibalik, kalau anak-anak yang diangkat itu orang tuanya, kalau orang tua tema yang diangkat itu adalah anak-anak. Nah, tema yang kedua selain anak-anak tentang kematian. Jadi ini tema yang sangat aktual. Bayangkan seberapa banyak amal yang sudah kita persiapkan
Bagaimana kalau Allah berkehendak mengambil Anda sesaat amal kebaikan Anda masih belum bisa memenuhi syarat mendapatkan ridho Allah? Ini juga sampaikan. Insya Allah akan dahsyat dan sukses. Nah, sahabat-sahabat berguna, pastinya teori ini akan tidak memiliki arti apa-apa kalau kita tidak melakukan rehearsal ataupun latihan-latihan. Kita sering melakukan latihan dengan memperhatikan tahapan-tahapan yang sudah kami berikan barusan, ya, sedikit demi sedikit mulai awal sampai akhir. Kalau di awal kita masih belum sempurna, diperbaiki terus. Kalau awal sudah selesai, tahapan yang kedua kita perbaiki lagi. Tidak masalah kita berbicara sendiri di depan cermin. Anggap saja cermin itu adalah audiens, dan kedepannya kita akan real audiens beneran yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan kalian sukses ya, menjadi public speaker, menjadi trainer. Demikian tips tentang sukses memberikan renungan sampai anak-anak bisa tersadar dan menangis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya. Syukur-syukur kalian mau berbagi ke sahabat-sahabat. Baik, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Yes.